sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik dan masih semangat belajar walaupun di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Nijarsari Hasibuan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5, materi tentang energi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah 1. Peserta didik dapat mengetahui pengertian energi. 2. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam bentuk energi. 3. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai sumber energi. Yang pertama, pengertian energi. Dalam keseharian kita sering mendengar kata berenergi atau orang kuat yang mempunyai banyak energi. Orang yang dapat mendorong mobil dikatakan amat berenergi. Air yang dapat mendorong kapal di laut dikatakan mempunyai energi. Begitu juga dengan angin. Aki dapat menyalakan motor disebabkan mempunyai energi dan seterusnya. Pengertian energi berdasarkan ilmu fisika ialah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan tersebut diukur dengan variabel waktu dan juga besarnya usaha yang dilakukan. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, ataupun yang dapat melakukan suatu perubahan. Selanjutnya, macam-macam bentuk energi. Dalam pembahasan mengenai energi, terdapat suatu hukum yang bernama hukum kekekalan energi. Hukum tersebut berarti energi tidak dapat hilang atau musnah, namun dapat berubah bentuk. Berikut ialah macam-macam bentuk energi. 1. Energi kinetik. Energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak, contohnya benda yang bergerak dan menghasilkan energi kinetik antara lain kincir angin dan dinamo sepeda. Kincir angin dimanfaatkan oleh manusia untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Sementara itu, putaran roda sepeda mampu memutar dinamis sepeda dan menghasilkan energi listrik untuk menyalakan lampu sepeda. 2. Energi potensial, yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda. Contoh, ketapel yang kita tarik kemudian ketapel akan teregang mempunyai energi potensial. Selain itu, busur anak panah yang teregang juga mempunyai energi potensial. Jadi, energi potensial yang ada pada per disebut sebagai energi potensial pegas. 3. Energi kimia. Energi kimia ialah energi yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup disebabkan pada bentuk kimiawi. Energi dapat disimpan lebih lama. Energi kimia biasanya tersimpan dalam bahan-bahan makanan. Dan energi kimia pun tersimpan dalam bahan bakar yang biasanya sering kita gunakan, misalnya bensin dan juga minyak tanah. Energi ini muncul sebab terjadinya proses pemecahan ikatan kimia dalam susunannya sehingga menghasilkan energi. 4. Energi panas. Energi panas merupakan rupa energi yang bisa berubah jadi kalor. Energi panas dapat muncul dikarenakan terjadinya perubahan bentuk energi. Misalnya, pada reaksi energi kimiawi pada matahari yang mengakibatkan munculnya api dan panas yang berpindah secara radiasi. 5. Energi bunyi. Energi ini salah satu bentuk perubahan energi. Bunyi dapat dihasilkan oleh tabrakan, tumbukan, dan masih banyak peristiwa lainnya, asalkan ada penghantar seperti udara maupun benda lain. Sumber bunyi selalu ada di sekitar kita. Misalnya, manusia dapat mengeluarkan bunyi dengan menggunakan pita suaranya.
dan bunyi halilintar yang menggetarkan kaca adalah salah satu bentuk energi yang besar. 6. Energi listrik. Energi listrik ialah energi yang saat ini paling banyak digunakan dan juga dianggap sangat penting oleh penduduk dunia. Energi ini muncul disebabkan adanya perbedaan muatan antara dua buah titik penghantar. Energi listrik dihasilkan oleh berbagai pembangkit tenaga listrik. Energi ini dapat diperoleh dari perubahan berbagai sumber energi seperti air, panas, angin, cahaya, serta bahan bakar fosil atau kimiawi. 7. Energi gerak. Energi ini ialah salah satu bentuk energi dasar. Energi gerak sesuai namanya timbul pada benda atau zat yang bergerak. Saat suatu benda ataupun zat bergerak, gerakan yang ada ialah energi. Hal ini searah dengan perubahan energi air untuk memutar baling-baling turbin untuk menghasilkan listrik. 8. Energi nuklir. Energi nuklir ialah energi yang berada dalam setiap materi ataupun zat yang tentunya tersusun atas atom-atom serta material penyusun atom, misalnya elektron, neutron, dan juga proton. Energi nuklir sebenarnya pun merupakan energi kimia, namun lebih bersifat spesifik serta membutuhkan usaha yang lebih dalam menggunakannya. Contohnya ialah matahari yang terus-menerus berpijar, lalu pembangkit listrik tenaga nuklir atau reaktor nuklir serta bom atom. Kita lanjutkan berbagai sumber energi. Berbagai sumber energi diantaranya adalah sumber energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam, yang mana kalau digunakan dapat habis, misalnya energi hasil tambang bumi dan energi nuklir. Energi hasil tambang bumi. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil berasal dari tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi dilakukan penambangan ke dalam perut bumi. Beberapa contoh minyak bumi dan pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor, minyak tanah untuk bahan baku lampu minyak, oli yang digunakan untuk pelumas mesin, dan aspal untuk bahan pembuat jalan atau dihasilkan di Pulau Buton. Kemudian energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam energi atom. Selanjutnya, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah energi yang kalau digunakan tidak dapat habis, misalnya matahari, air, angin, dan pasang surut laut. Sumber energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Beberapa energi terbarukan diantaranya adalah energi matahari atau surya. Energi matahari atau surya adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Tenaga surya ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik menggunakan sel surya, menghasilkan listrik menggunakan menara surya, memanaskan gedung secara langsung, memanaskan gedung melalui pompa panas, memanaskan makanan menggunakan oven surya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air menggunakan energi air dengan memutar generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi angin adalah gerakan materi atau udara dan mampu menggerakkan turbin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surut air yang disebut juga energi pasang surut. Biogas
dapat dengan mudah dihasilkan dari berbagai limbah dari industri yang ada saat ini, seperti produksi kertas, gula, kotoran hewan, peternakan, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.